kembali bersama aku, Rivian. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, bisa lihat pada link di atas ya. Aku akan melanjutkan pembahasan buku Make Today Count dengan membahas prioritas. Sudah pernah dengar prinsip 80-20? Ya, prinsip itu dikenal dengan nama prinsip Pareto. Prinsip Pareto dirumuskan oleh seorang ekonom Italia yang bernama Vilfredo Pareto. Prinsip Pareto mengajarkan kita untuk memfokuskan perhatian pada 20% usaha dari prioritas teratas yang memberikan hasil sebesar 80%. Prinsip Pareto ini menjadi sangat penting ya dalam eksekusi prioritas yang telah kita buat agar kita tahu mana hal yang benar-benar perlu kita kerjakan dan berdampak besar. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat prioritas dan bekerja berdasarkan prioritas. Memutuskan untuk menentukan dan bertindak berdasarkan prioritas-prioritas setiap hari. Untuk mengubah cara pandang terhadap diri sendiri dan pekerjaan kita berdasarkan prioritas, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Kendalikan lagi hari ini. Salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepada seluruh manusia adalah waktu 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita menggunakannya? Apakah kita akan menyerah pada tekanan atau tetap fokus pada prioritas yang kita buat? Apakah kita akan mengizinkan tugas-tugas yang tidak penting menghabiskan waktu kita? Atau apakah kita akan mengambil tanggung jawab untuk mengambil kendali hal-hal yang bisa kita kerjakan? Jika kita tidak memutuskan bagaimana kita menjalani hari-hari kita, maka orang lain akan memutuskannya. Tanyakan 3 hal ini pada diri sendiri. Yang pertama, apa yang diinginkan dari saya? Kita perlu mengawali dengan penilaian yang realistis tentang apa yang harus seseorang lakukan. Saat menyusun prioritas, selalu awali dengan pertanyaan mengenai apa yang diminta dari Anda dan berpikirlah dengan hati-hati sebelum bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa yang memberikan hasil terbesar bagi saya? Saat Anda terus naik dalam karir Anda mulai menemukan beberapa aktivitas memberikan hasil yang jauh lebih tinggi atas usaha Anda daripada beberapa aktivitas lain. Selanjutnya, fokuskan perhatian Anda pada aktivitas-aktivitas yang memberikan hasil terbesar. Ketiga, apa yang memberikan penghargaan terbesar bagi saya? Jika Anda hanya melakukan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang efektif, Anda akan menjadi sangat produktif. Namun Anda mungkin tidak merasa berarti. Penting juga untuk mempertimbangkan apa yang memberikan kepuasan pribadi. Seni untuk menjadi bijaksana adalah seni untuk mengetahui apa yang harus lebih diperhatikan. William James. Jika Anda memfokuskan prioritas-prioritas Anda dengan menjawab ketiga pertanyaan tadi, Anda akan menemukan banyak hal lebih baik yang seharusnya lebih diperhatikan. Tetaplah berada di zona kekuatan Anda. Adalah sebuah realita bahwa orang tidak membayar untuk sesuatu yang biasa-biasa saja. Para pengusaha tidak memberikan kontrak kepada penjual yang dikenal dengan istilah Mr. Average. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, "Mari kita berikan kontrak ini pada perusahaan yang biasa-biasa saja." Jika Anda belum menangani kekuatan-kekuatan Anda, John C. Maxwell memberikan saran sebagai berikut. Trial and error. Tidak ada hal lain yang memberikan lebih banyak pelajaran daripada kesuksesan dan kegagalan. Nasihat orang lain. Bertanya pada orang lain untuk mengevaluasi efektivitas Anda memang tidak selalu menyenangkan, namun itu selalu menolong. Pastikan untuk memilih orang-orang yang tidak memiliki agenda selain menolong Anda. Tes kepribadian. Tes kepribadian akan memperjelas beberapa kecenderungan alamiah Anda dan menyatakan beberapa kekuatan dan kelemahan yang tidak Anda sadari. Pengalaman pribadi. Anda benar-benar akan memahami seberapa baik Anda melakukan sesuatu dengan cara melakukannya berulang-ulang. John C. Maxwell memberikan catatan,
Pengalaman tidaklah selalu menjadi guru terbaik. Pengalaman yang dievaluasilah guru yang terbaik. Disiplin atas prioritas-prioritas Anda. Berdasarkan pengalaman Maxwell, satu dari hal-hal yang ia perhatikan setelah mengambil keputusan atas prioritas-prioritas adalah mengubah prioritas itu sangat mudah. Untuk alasan itu, mereka harus terus-menerus dievaluasi dan dijaga. Berikut adalah beberapa cara untuk disiplin atas prioritas. Yang pertama, lakukan evaluasi prioritas setiap hari. Prioritas itu tidak akan terus ada. Kita perlu memeriksanya setiap hari. Mengapa demikian? Karena kondisi terus-menerus berubah. Namun bagaimana kita menjalaninya harus fleksibel. Kedua, rencanakan waktu Anda dengan hati-hati. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Daytimer, hanya sepertiga dari pekerja Amerika yang merencanakan jadwal harian mereka, dan hanya 9% yang mengikutinya serta menyelesaikan apa yang mereka rencanakan. John C. Maxwell bahkan membagikan pengalamannya bahwa ia merencanakan agenda harian sampai terencana jam demi jam. Jika kita ingin waktu kita efektif, maka harus mampu membuat perencanaan, bahkan saat liburan sekalipun. Yang ketiga, ikutilah rencana Anda. Seorang novelis Jerman mengatakan, hal-hal yang paling penting seharusnya tidak pernah dikalahkan oleh hal-hal yang sebenarnya adalah masalah kecil. Jika kita telah menyusun prioritas dan rencana harian, namun tidak melaksanakannya, hasilnya akan sama seperti mereka yang tidak memiliki prioritas apapun. Mendelegasikan pekerjaan kepada tim. John C. Maxwell membagikan pengalamannya bahwa jika ada orang lain yang mampu melakukan sebuah tugas 80% dari apa yang dapat ia lakukan, maka tugas itu akan ia serahkan. Dan jika kita bisa memotivasi, menyemangati, dan menghargai mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi lebih baik. Saat hal itu terjadi, tentu hal itu sangat berharga. Seseorang dalam tim kita mampu mendedikasikan dirinya untuk kepentingan tim. Tidak ada eksekutif dimanapun yang pernah menderita karena bawahannya kuat dan efektif. Peter Drucker. Berinvestasilah dalam diri orang-orang yang tepat setiap hari. Satu area lagi yang ingin dibahas oleh Maxwell dalam area prioritas adalah kebutuhan untuk memprioritaskan bagaimana kita menghabiskan waktu dengan orang lain. Coba kalian bayangkan, kalau kalian menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bermasalah, tentu waktu kalian akan terbuang percuma. Maka pastikan kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan orang yang tepat. Karena waktu yang kita habiskan dengan orang lain bisa menjadi investasi yang hebat atau bisa menjadi kerugian yang besar. Itulah tadi pembahasan kita mengenai prioritas. Semoga kita bisa membuat rencana dan menyusun prioritas untuk mencapai kesuksesan. Sampai jumpa di video berikutnya.